Ini merupakan tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Zahir. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat data baru. Nah, setelah itu kita masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Estetik Max Tbk. Setelah itu kita juga masukkan alamat perusahaannya. Setelah itu pilih negaranya, yaitu negara Indonesia dan kota Jakarta karena perusahaan ini berdiri di Indonesia. Masukkan juga kode posnya, yaitu 13920. Setelah itu masukkan juga nomor teleponnya. Masukkan juga email beserta website perusahaan tersebut. Jika data yang dimasukkan sudah benar, klik lanjutkan. Ini merupakan pengisian periode akuntansi. Di sini kita pakai periode akuntansi selama 12 bulan. Itu dari bulan Januari hingga Desember dan tahunnya yaitu tahun 2020. Setelah itu kita ke bagian dari lokasi nama file. Pastikan penyimpanan file ini berbeda dengan folder file lainnya. Dan jangan lupa juga hapus tanda bintang yang terdapat di format GDB. Masukkan nama perusahaan untuk nama filenya. Jika sudah, klik save. Setelah itu klik lanjutkan. Karena kita tidak mempunyai departemen yang lain, maka ini bisa kita abaikan. Klik lanjutkan. Nah, ini pastikan semua data sudah benar. Jika data sudah benar, kita bisa klik proses. Untuk bagian ini, kita bisa pilih bidang usaha, yaitu perdagangan umum, disesuaikan dengan data perusahaan yang ada. Jika sudah benar, klik lanjutkan. Jika muncul pop-up seperti ini, klik tombol ya. Kemudian tunggu sedang dalam proses. Jika muncul pop-up seperti ini, klik tombol OK. Untuk mata uang fungsional, kita memakai mata uang di negara tempat perusahaan itu berdiri. Setelah itu kita memilih mata uang asingnya. Di sini kita memakai mata uang dolar. Setelah itu kita juga ganti kurs tukarnya sesuai dengan negara tempat perusahaan itu berdiri. Di sini kita ganti kursnya menjadi 15.000. Setelah itu klik lanjutkan. Klik selesai. Nah, di sini merupakan tampilan utama jika kita sudah mempunyai data atau membuka data perusahaan. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat data rekening. Nah, untuk data rekening ini berisikan akun-akun aktiva dan pasiva. Di sini kita sesuaikan nama akun aktiva dan pasiva Zahir disesuaikan dengan data saldo awal persediaan yang telah ada. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Sini kita ganti yang itu persediaan hashtag 1. Di sini kita klik edit data, klik OK. Setelah itu kita ganti namanya menjadi persediaan barang dagang. Jika sudah, klik rekam. Setelah itu kita ganti lagi
yaitu utang gaji. Nah, di sini di Zahir ini adanya utang gaji dan upah. Oke. Nah, klik utang gaji dan upah, klik edit data. Setelah itu ganti namanya menjadi utang gaji aja. Jika sudah, klik rekam. Nah, pastikan semua data nama akun sudah benar. Jika sudah, kembali ke Zahir, kita klik tutup. Oke. Nah, yang pertama itu kita membuat saldo awal akun. Di sini kita masukkan saldo awal akun. Sesuaikan juga dengan data saldo awal persediaan. Di sini kita memasukkan saldo awal kas yaitu sebesar 10 juta. Kemudian saldo bank sebesar 20 juta. Setelah itu kita juga masukkan saldo piutang usaha sebesar 8.125.000. Setelah itu kita masukkan akun persediaan barang dagang sebesar 15 juta. Masukkan juga akun sewa bayar di muka sebesar 1.875.000. Setelah itu kita masukkan saldo kendaraan sebesar 100 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan di sini kita memakai minus 10 juta. Pastikan memakai tanda minusnya ya. Nah, jika sudah, kita beralih ke utang lancar. Pertama, kita mengisi saldo utang usaha yaitu sebesar 25.750.000. Setelah itu kita mengisi saldo utang gaji sebesar 1.125.000. Setelah itu kita isi saldo utang bank sebesar 20 juta. Setelah itu kita masukkan saldo modal di setor sebesar 60.125.000. Setelah itu kita masukkan saldo laba ditahan sebesar 38 juta. Nah, jika sudah, pastikan nilai sebesar ini itu 0. Jika tidak 0, cek kembali saldo awalnya. Jika sudah benar, klik rekam. Langkah selanjutnya yaitu pengisian data saldo piutang dan hutang. Sebelum itu, kita harus menambahkan nama customer dan nama supplier terlebih dahulu. Sini kita memilih tipenya customer, yaitu customer pertama CV Beauty Lokal. Dan jika sudah, jika sudah klik baru. Nah, untuk customer kedua kita masukkan PT Sintaskin. Kemudian klik baru. Setelah itu customer ketiga kita masukkan CV Local Queen. Jika sudah, klik baru lagi. Nah, sekarang kita beralih untuk nama supplier. Di sini kita ganti tipenya menjadi vendor. Nah, untuk vendor 1 perusahaannya yaitu CV Beauty Lokal. Kemudian klik baru lagi. Setelah itu yang kedua CV Permata Beauty. Untuk vendor kedua
klik baru. Untuk vendor ketiga itu PT Bear White. Nah, jika sudah semua, klik rekam. Jika ada seperti ini, klik ya. Setelah itu kita masukkan saldo awal piutangnya. Kita klik file, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Kita klik nama pelanggan, kita masukkan customer 1 yaitu CV Beauty Lokal. Klik OK. Sesuaikan tanggalnya dengan tanggal invoice dari data saldo piutang yaitu tanggal 21 September. Kita pilih 21 September. Salah. 21 September. Oke, kita masukkan nomor invoice-nya yaitu INV min 01. Kemudian masukkan nominalnya yaitu sebesar 2.050.000. Nah, karena di sini tidak ada term pembayaran, maka kita tidak perlu mengisi term pembayaran pada itu. Kemudian klik rekam. Nah, kita klik baru lagi. Nama pelanggannya kita masukkan customer kedua yaitu PT Sintaskin. Klik OK. Kita masukkan tanggal invoice-nya yaitu tanggal 10 Oktober. Setelah itu masukkan nomor invoice-nya yaitu INV strip 02. Kita masukkan nilai piutangnya itu sebesar 3.750.000. Oke, sudah. Klik rekam lagi. Nah, kita klik baru lagi untuk customer ketiga yaitu CV Local Queen. Klik OK. Masukkan tanggal invoice-nya yaitu tanggal 12 Agustus. Setelah itu kita masukkan nomor invoice-nya yaitu INV strip 03. Masukkan nominalnya itu sebesar 2.325.000. Kemudian klik rekam. Nah, pastikan totalnya sama dengan data saldo piutang ya, yaitu 8.125.000. Kebenar, klik tutup. Nah, sekarang kita masukkan saldo hutang. Saldo awal utang usaha. Nah, kita klik baru. Langkahnya di sini sama ya saat kita mengisi saldo piutang. Kita pilih vendor 1. Kemudian masukkan tanggal invoice-nya itu 5 November. Setelah itu masukkan nomor invoice-nya yaitu INV strip 01. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu 10.500.000. Nah, untuk term pembayaran tidak ada, jadi kita tidak perlu mengisi term pembayarannya. Oke, jika sudah, klik rekam. Sekarang kita klik baru lagi. Kita masukkan vendor kedua yaitu CV Permata Beauty. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 7 Desember. Setelah itu masukkan nomor invoice-nya yaitu INV 02. Setelah itu nominalnya yaitu sebesar 5.500.000. Klik rekam. Oke, klik baru lagi. Kita masukkan untuk vendor ketiga ya, yaitu PT Bear White. Kita klik vendor ketiga. Oke, kita sesuaikan tanggalnya itu tanggal 3 Juni. Kemudian kita masukkan nomor invoice-nya juga, yaitu INV 03. Setelah itu masukkan nominalnya itu sebesar 9.750.000.
Jika sudah, klik rekam. Nah, pastikan lagi totalnya itu sama dengan data saldo hutangnya, yaitu sebesar 25.750.000. Nah, jika sudah, tutup. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu penginputan data saldo awal persediaan. Berikut adalah cara memasukkan data persediaan. Pertama, input dulu nama barang produk. Klik edit pada produk 1, masukkan kelompok produk. Ubah juga daftar akun perkiraannya agar data yang tertampil pada jurnal akan sebagai berikut. Selanjutnya, jangan lupa juga mengubah akun penjualan menjadi penjualan barang dagang. Klik OK. Retur penjualannya juga diubah menjadi penjualan barang dagang. Klik ya. Tutup. Lalu kita mulai masuk daftar produk. Di data produk bagian data-data, klik tambahkan data, masukkan kode barang. Seperti A01, barangnya adalah Hydrating Sheet Max. Masukkan datanya, deskripsinya ganti dengan nama barangnya. Klik baru untuk menambahkan data yang lain. Data selanjutnya, kode barangnya A02 dan tambahkan barangnya Coffee Jelly Mask. Klik baru lagi, lakukan data kepada kode barang A03 sampai kepada barang A07. Setelah barang A07 sudah terinput, jangan lupa untuk mengklik rekam agar data terekam oleh sistem. Berikut adalah tampilan data yang sudah terekam. Selanjutnya kita hanya perlu untuk mengisi stok barangnya. Terlihat di gambar hanya tersedia 0 dan itu kita harus ubah sesuai dengan data-data persediaan. Caranya pergi ke settingan, saldo awal persediaan untuk menginput data yang telah tadi kita tambahkan. Isikan kode barangnya A01, masukkan stok awalnya yaitu 10. Harga pokok satuannya diisikan juga 30.000. Lalu klik rekam. Langkah selanjutnya tambahkan baru juga untuk kode barang A02. Klik isi stok awalnya 5, harga pokok satuannya 500.000. Maka akan diperoleh 2,5. Selanjutnya untuk barang A03 diisi stok awalnya adalah 7 dan harganya adalah 225.000. Klik rekam. Masuk ke data selanjutnya. Masukkan stok jumlahnya 10.
dan harga pokok satuannya 250.000. Masuk ke data selanjutnya. Isi stok awalnya 8 dan harganya 475.000. Untuk A06 sama juga lakukan cara yang sama. A07 masukkan datanya, stok awal adalah 5 dan harganya adalah 755.000. Jangan lupa untuk mengklik rekam. Maka totalnya akan diperoleh 15 juta. Dipastikan lagi harganya 15 juta tersebut sama dengan data saldo persediaan awal. Berikut adalah neraca. Dipastikan lagi harganya sama, nominal saldonya. Klik tutup. Klik iya. Klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 3 Januari. Berikut adalah gambaran neraca setelah saldo awal, mulai dari saldo awal, modal, saldo hutang, saldo piutang, dan saldo persediaan telah dimasukkan. Hasilnya akan sama, yaitu 145 juta. Selanjutnya masuk ke data transaksi bulan Januari. Berikut adalah bukti kas keluar. Maka modul yang diperlukan adalah pergi ke kas dan bank, pilih kas keluar. Klik baru. Karena sebelumnya penerima tidak ada, maka kita harus menambahkan penerima. Klik baru. Ubah ke vendor. Masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Pembangunan Jaya. Masukkan alamatnya jika tertera. Kelengkapan alamat ini akan menjadi sebuah informasi yang penting di dalam aplikasi Zahir ini. Dipastikan tidak ada data yang miss. Klik ya. Pilih PT Pembangunan Jaya dan klik OK. Ubah tanggalnya menyesuaikan dengan bukti. Tambahkan memo pengeluaran untuk sewa kantor. Kita butuh akun kontranya, yaitu sewa dibayar di muka. Masukkan nilai nominalnya, yaitu 10 juta. Pastikan diklik sebesar agar valid datanya. Lalu pergi ke rekam. Masuk ke transaksi tanggal 8 Januari. Dibeli persediaan barang dagang dari PT Bear White. Karena pembelian, kita pergi ke modul pembelian dan invoice pembelian.
Karena belum ada, maka kita tambahkan data dengan klik baru. Tambahkan data pemasok atau vendor, yaitu PT Bear White. Klik OK. Masukkan tanggal faktur yang tertera pada bukti invoice. Dipastikan lagi mengisi tanggalnya tidak salah. Tambahkan keterangan jika diperlukan agar data akan lengkap. Selanjutnya masukkan kode akun A01, masukkan diterimanya, pergi ke total maka akan otomatis. Tambahkan teks karena di bukti tertera terdapat pajak. Masukkan barang kedua A02, masukkan diterimanya sebesar 5. Jangan lupa untuk menambahkan pajaknya. Pajak di sini terkena 10%. Dan begitu juga untuk data yang ketiga. Masukkan data diterimanya 5 dan tambahkan pajak. Jangan lupa untuk menambahkan term pembayaran karena tersedia dalam bukti pembayarannya. 2/10 N/30. Klik OK jika sudah. Klik rekam. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi ketiga tanggal 10. Kita membayar persediaan kepada PT Sintaskin dengan diterima bukti pembayaran. Maka kita pergi ke modul pembelian dan pilih invoice. Klik baru data, tambahkan nama pemasoknya yaitu klik baru dengan nama perusahaan PT Sintaskin. Tipenya adalah vendor. Klik rekam. Pilih Sintaskin dan klik OK. Masukkan kode pembeliannya tertera pada bukti. Jangan lupa untuk memasukkan tanggalnya, jangan sampai salah. Tambahkan keterangan jika diperlukan. Klik tunai karena pembayaran melakukan dengan cara tunai. Masukkan produk yang dibeli yaitu A06 sebanyak 2 barang dan masukkan totalnya. Masukkan barang A07, diterima 1, tambahkan pajaknya karena tertera. Klik rekam. Transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 11 Januari diterima pembayaran piutang dari CV Beauty Lokal. Pada Zahir, di modul penjualan kita buka pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Pilih akun kas yang akan digunakan yaitu kas, kemudian pilih pelanggan yaitu CV Beauty Lokal. Kemudian pada kolom memo kita bisa beri keterangan tambahan. Kemudian kita masukkan nomor cek yang terdapat di bukti transaksi. Untuk tanggal kita masukkan 11 Januari 2020. Kemudian kita pilih nomor invoice yaitu invoice nomor 1. Saldo piutang akan muncul secara otomatis. Kemudian klik sebesar. Apabila jumlah yang tertera sudah benar, klik rekam, kemudian batal dan tutup. Maka kita akan kembali ke tampilan awal Zahir. Transaksi yang selanjutnya tanggal 14 Januari yaitu menerima pemesanan barang. Pada modul yang sama kita klik order penjualan. Kemudian klik baru untuk menambahkan order penjualan. Pilih nama pelanggan. Jika belum ada maka kita bisa klik baru. Kemudian masukkan nama perusahaan yaitu PT Sinar Utama. Dengan tipe yaitu customer dan jenis company. Apabila sudah benar, maka kita bisa klik rekam.
Jika keluar peringatan seperti ini, bisa klik ya. Kemudian pilih PT Sinar Utama, kemudian klik OK. Kemudian tentukan tanggal yaitu 14 Januari 2020 dan kita bisa beri keterangan tambahan yaitu penjualan barang dagang. Kemudian untuk memasukkan barang, klik 2 kali pada nomor barang dan pilih barang yang akan dimasukkan sesuai bukti transaksi. Kemudian masukkan jumlah yang diorder yaitu 4 dengan harga 50.000. Selanjutnya total akan keluar secara otomatis dan untuk pajak kita pilih value edit tax kemudian klik OK. Jika sudah, tekan tombol tab sebanyak 2 kali, kemudian masukkan barang yang selanjutnya yaitu dengan kode A04, masukkan jumlah yang diorder yaitu sebanyak 2. Kemudian masukkan harga yaitu 325.000. Kemudian total akan keluar secara otomatis. Untuk pajak kita pilih kembali seperti sebelumnya yaitu value edit tax. Jika sudah, maka kita lanjutkan ke barang yang selanjutnya yaitu dengan kode A06. Lalu masukkan jumlah yang diorder yaitu sebanyak 3. Dan masukkan harga yaitu sebesar 65.000 dan harga total akan keluar secara otomatis. Kemudian untuk pajak kita pilih seperti sebelumnya yaitu value edit tax. Untuk tanggal pengantaran karena tidak tertera di bukti transaksi maka kita bisa samakan seperti tanggal pemesanan. Jika tanggal pemesanan merah maka cukup diklik sekali saja. Kemudian klik rekam dan klik batal, lalu klik tutup untuk kembali ke tampilan awal Zahir. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Januari. Masih sama seperti yang tadi, klik di invoice penjualan, kemudian tekan baru. Maka akan keluar tampilan seperti berikut, masukkan nama pelanggan, apabila belum ada maka klik baru. Dengan tipe customer dan jenis company, masukkan nama perusahaan yaitu PT Cantika. Jika sudah benar, klik rekam. Jika ada peringatan, klik ya. Lalu pilih PT Cantika. Masukkan nomor faktur seperti yang ada di bukti transaksi. Kemudian tanggal faktur, tanggal 17 Januari 2020. Masukkan keterangan tambahan yaitu penjualan barang dagang. Kemudian pilih barang dengan kode A04. Masukkan jumlah yang akan dikirim yaitu 1 dengan harga 325.000. Lalu pajak yang akan kita pilih adalah value edit tax. Kemudian barang yang berikutnya yaitu dengan kode A02. Dengan jumlah yang akan dikirim yaitu 1. Masukkan harga yaitu 750.000. Berikutnya pajak yang akan dipilih yaitu value edit tax. Kemudian untuk tanggal pengiriman kita bisa samakan saja seperti tanggal faktur. Lalu cek kembali semua data yang sudah dimasukkan. Apabila sudah benar maka klik rekam. Kemudian klik batal, lalu klik tutup dan kembali ke tampilan awal Zahir. Transaksi yang berikutnya yaitu terdapat pada tanggal 22 Januari. Masih pada modul penjualan, pada order penjualan kita klik baru. Kemudian jika sudah keluar tampilan seperti ini, klik nama pelanggan lalu pilih PT Sinar Utama. Kemudian untuk tanggal sesuaikan yaitu tanggal 22 Januari 2020. Tambahkan keterangan penjualan barang dagang. Kemudian pilih nomor barang yaitu A01 dengan jumlah yang diorder yaitu sebanyak 4. Kemudian masukkan harga yaitu 50.000 dan total akan keluar secara otomatis. Untuk pajak akan kita pilih yaitu value edit tax. Kemudian untuk barang yang selanjutnya yaitu barang dengan kode A04 dengan jumlah yang diorder yaitu 2 dengan harga satuannya yaitu 325.000
Dan untuk pajaknya akan kita pilih value edit text. Barang yang dipesan berikutnya yaitu barang dengan kode A06 dengan jumlah yang diorder yaitu sebanyak 3 dan harga satuannya adalah 65.000. Kemudian untuk pajaknya kita akan pilih value edit text. Jika sudah, maka kita akan atur tanggal pengirimannya sama seperti tanggal yang terdapat di faktur. Cek kembali apakah data-data yang diinput sudah benar atau belum. Apabila sudah, maka kita bisa klik rekam. Lalu klik batal dan klik tutup dan kembali ke tampilan awal Zahir. Transaksi yang berikutnya pada tanggal 24 Januari. Masih pada modul yang sama, klik order penjualan lalu klik baru. Pilih nama pelanggan yaitu PT Sinar Utama, kemudian klik OK. Masukkan tanggalnya yaitu tanggal 24 Januari 2020. Pada keterangan tambahkan penjualan barang dagang. Kemudian masukkan kode barang yaitu A01 dengan jumlah yang diorder 3 dan dengan harga 50.000. Kemudian untuk pajaknya kita pilih value edit text. Barang yang berikutnya yaitu dengan kode A05 dengan jumlah yang diorder adalah sebanyak 1 dan dengan harga 500.000. Untuk pajaknya kita samakan seperti sebelumnya yaitu value edit text. Selanjutnya dengan nomor barang yaitu A07. Jumlah yang diorder sebanyak 1 dan harga satuannya adalah 800.000. Kemudian untuk pajaknya kita pilih value edit text. Kemudian klik OK. Tanggal pengantaran dapat kita samakan seperti yang ada di faktur yaitu tanggal 24 Januari 2020. Kemudian klik rekam, batal, lalu tutup. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 27, pembayaran hutang kepada Permata Beauty. Pilih tab pembelian, lalu kalian masuk ke pembayaran hutang usaha. Pilih baru, ganti penerima sesuai dengan vendor, yaitu Permata Beauty. Oke, lalu tanggal kalian ganti dengan tanggal invoice. Ganti memo sesuai dengan di invoice juga. Untuk nomor invoice, masukkan sesuai dengan invoice, yaitu 02. Dengan jumlah dibayar 5.500.000. Ganti menjadi 3.500.000 sesuai dengan invoice yang tersedia. Lalu, masukkan saldo sebesar 3.500.000. Lalu, klik rekam. Kemudian tutup. Lalu untuk transaksi tanggal 28, pembayaran hutang kepada CV Permata Beauty. Masuk pembayaran hutang usaha, lalu klik baru. Klik penerima sesuai dengan vendor. Lalu ganti tanggal sesuai dengan tanggal invoice. Ganti juga memo, yaitu pembayaran hutang usaha kepada CV Permata Beauty. Untuk data invoice, masukkan invoice 02. Saldo sebesar 2 juta rupiah. Klik rekam, lalu klik batal, dan klik tutup. Untuk tanggal 29 Januari, penyetoran uang dari kas ke bank sejumlah 5 juta rupiah. Masuk ke tab kas dan bank, lalu pilih transfer kas. Ganti dari nama akun kas, lalu tujuannya ganti menjadi bank. Untuk tanggal, pastikan tanggal sudah sesuai dengan invoice.
yaitu 29 Januari 2021. Untuk ref tidak apa-apa untuk tidak diubah, dan untuk nilai sesuai dengan invoice. Keterangan, pastikan transfer kas ke bank oleh pengirim, lalu klik rekam data. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 30 Januari. Klik tab penjualan, lalu klik invoice penjualan. Setelah itu klik baru. Lalu ganti nama pelanggan sesuai dengan customer, yaitu PT Sinar Utama. Untuk tanggal faktur, pastikan sesuai dengan tanggal faktur yang tersedia. Ganti juga nomor jurnal sesuai dengan yang tersedia. Pastikan barang yang sudah tersedia adalah barang yang sesuai dengan faktur. Klik rekam, lalu klik batal. Untuk transaksi terakhir, tanggal 31 Januari, pilih kas dan bank, lalu pilih transfer dan kas. Ganti sesuai dengan kas, yaitu tanggal juga sesuai dengan faktur yang tersedia. 31 Januari 2020. Untuk nilai, pastikan sesuai dengan faktur, yaitu 20 juta. Klik rekam, lalu klik tutup. Kemudian masuk ke pembayaran piutang, yaitu ganti menjadi customer 2, yaitu PT Sintaskin. Untuk tanggal, pastikan sesuai dengan faktur yang tersedia, yaitu 31 Januari 2020. Ganti memo sesuai dengan faktur. Pastikan saldo sesuai dengan faktur, yaitu 3.750.000. Lalu klik rekam. Masuk ke laporan. Setelah itu masuk ke neraca standar. Pastikan neraca sudah balance untuk akun liabilitas dan ekuitas, dan juga akun aset. Lalu masuk buku besar dan masuk ke jenis daftar jurnal. Pastikan juga sudah balance untuk debit dan kredit. Simpan file sesuai dengan nama daftar jurnal. Jangan lupa untuk menambahkan dalam penulisan awal, yaitu nama perusahaan kalian. Klik save. Lalu kembali lagi untuk mengecek neraca apakah sudah balance atau belum. Pastikan aset dan liabilitas dan ekuitas sudah balance kiri dan kanannya. Save juga sesuai dengan nama perusahaan kalian. Lalu cek laporan arus kas dan save juga seperti dengan nama PT Estetik. Lalu klik laba rugi standar. Pastikan laba rugi sudah sesuai. Klik save juga, pastikan sesuai dengan nama perusahaan kalian.